Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Kebetulan ini buat videonya malam hari setelah sholat maghrib. Jadi selamat malam buat yang menonton di malam hari juga ya. Kalau yang kebetulan nontonnya pas pagi-pagi ya selamat pagi. Kalau yang nontonnya siang-siang selamat siang. Yang nontonnya sore-sore ya selamat sore. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, nggak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Bang Syaiha, ya Saiful Hadi sebenarnya, cuma orang-orang manggil saya Syaiha dulunya. Kemudian kalau Syaiha doang kayaknya kok feminim banget gitu ya, makanya ada sapaan Bang depannya, Bang Syaiha. Ini adalah YouTube saya dan sudah ada 6 video yang saya jelaskan tentang Facebook Ads. Silahkan teman-teman kalau punya waktu luang kemudian pengen mempelajari FB Ads itu apa, Facebook Advertising itu apa, boleh ditonton dan saya menjelaskannya acak sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang tiba-tiba masuk ke saya atau sesuai dengan lintasan pikiran yang tiba-tiba kepikiran gitu ya. Ini kayaknya bagusnya dibahas gitu misalkan gitu. Ini ada 6 video dan saya menjelaskannya panjang lebar, jadi nggak ecek-ecek ini ya. Jadi menjelaskannya panjang lebar 20 menitan lebih per videonya. Nah, saran saya teman-teman kalau mau nonton videonya itu sediakan waktu yang luang dulu. Jangan sampai teman-teman nonton cuma sekilas, di skip, nanti ilmunya nggak utuh dapetnya. Maka luangkan waktu, misalkan hari ini mau nonton video ini, luangkan waktu 20 menit untuk tidak ngapa-ngapain dan dengarkan videonya sampai selesai. Paham ya? Demi kebaikan teman-teman juga gitu loh. Demi kebaikan teman-teman juga yang memang mau belajar tentang Facebook Ads, tentang bisnis online, tentang bagaimana mendapatkan kiriman setiap hari bisa ratusan kiriman. Coba teman-teman bayangin, kalau teman-teman misalkan setiap hari bisa ngirim 100 paket saja, misal ya. Misal setiap hari 100 paket. Lalu satu paketnya itu keuntungannya adalah misal ya, keuntungan bersih 50.000, maka ini berapa guys ya, coba 100 kali 50.000 berapa, 5 nolnya jadi berapa itu, nolnya jadi 6, berarti 5 juta ya kan, berarti dapat keuntungan satu hari 5 juta. Nah itu kalau misalkan teman-teman bisa ngirim satu hari 100 paket ya, bayangin kalau lebih, kemudian bayangin kalau keuntungannya, profitnya itu bisa lebih juga dari 50.000, pasti yang didapat juga lebih banyak ya kan, 5 juta. Nah kalau teman-teman bisa dapat paket segini kan lumayan gitu ya, dapat segini kan lumayan, satu hari bisa profit 5 juta. Kalau sebulan berapa tuh, 5 juta kali 30 hari berarti sekitar 5 juta kali 30 hari itu sekitar 150 jutaan ya kan, satu bulan 150 jutaan, tinggal dipotong-potong aja ya kalau memang ada potongan-potongan lain. Tapi kalau ini sudah profit bersih kan lumayan gitu loh teman-teman. Nah kalau teman-teman pengen begini, itu tadi saran saya, dengarkan video saya pelan-pelan ya, satu persatu, jangan skip-skip. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, komentar agar saya punya ide juga saya mau bahas apa gitu loh. Oke guys, jadi kemarin malam ini ada pertanyaan yang masuk ke saya. Kemarin malam ada beliau ini nonton salah satu video saya yang tadi saya bilang tadi ada 6 video itu. Kemudian di situ kan di description boxnya itu ada sosmed saya, kemudian ada IG, ada Facebook, ada apa lagi ya, Telegram, channel Telegram. Nah beliau sepertinya masuk ke Facebook dan nge-add saya. Lalu di Facebook saya itu kan ada nomor handphone saya ya, dan dia ngejapri saya. Dia menjelaskan tentang bahwa dia sudah berbisnis online selama ini gitu ya, dan dia pengen belajar lebih dalam. Lalu dia jelasin selama ini dia ngambil dari Shopee, ini dia bilang kan, saya paling ngambil dari Shopee, saya ambil fotonya terus diiklanin di FB. Saya bales, saya juga begitu mas, ambil barang dari marketplace selalu diiklanin. Cuma memang sudah ada produk sendiri juga gitu. Lalu dia bilang, tapi herannya teman di Facebook ada 2000-an bang, tapi kok yang beli sedikit ya. Nah dari sini kemudian saya baru sadar, oh ternyata definisi saya dan dia tentang Facebook Ads, tentang iklan di Facebook itu berbeda. Karena dia bilang gini, teman saya 2000 nih di Facebook, tapi ketika saya jualan di Facebook yang beli kok sedikit ya. Nah dari sini saya tahu, oh berarti definisi kita berbeda. Makanya saya bales, oh itu berarti nggak pakai iklan, cuma update status aja kan di Facebook. Nah kemudian dia bilang, dia ngelanjutin lagi nih yang atasnya, dan yang beli pun malah saudara-saudara saya semua gitu.
Dan kemudian dia merespon ini ya, betul katanya, hanya status. Lalu saya balas, kalau begitu ya wajar sih, pasti sedikit yang beli. Nah gitu. Nah baik ya teman-teman, jadi ini sudah jelas ya, definisinya berbeda. Kita akan bahas yang pertama adalah gini, teman-teman, kalau misalkan kita jualan atau beriklan di Facebook dengan cara si penanya tadi ya, misalkan dia bilang kan temennya ada ribuan. Sekarang saya buka Facebook saya ya. Nah kalau buka Facebook saya perlihatkan temannya ada, teman di Facebook saya itu ada 5.000 sudah full kalau nggak salah. Mana ya, mana sih jumlah teman? Ah iya ini dia. Nih jumlah teman saya itu ada 5.000 orang. Oke, paham ya, 5.000 orang. Nah dia 2.000. Mungkin anggapan sebagian orang punya teman 5.000 ini berarti adalah potensial market, potensial, pasar potensial untuk jualan. Kalau misalkan kita punya 5.000 orang nih di Facebook, gue jualan dah di sini gitu ya, update status di sini. Pertanyaannya adalah, saya ambil contoh satu deh ya, misalkan saya jualan jilbab gitu ya. Saya jualan jilbab. Oh, saya buka ini aja. Misalkan saya jualan jilbab ya. Oke, teman saya ada 5.000 orang di Facebook. Lalu saya pengen jualan jilbab. Nah sekarang gini deh, kita definisikan dulu gitu. Kalau kita definisikan orang-orang yang bakalan beli jilbab itu siapa sih gitu ya? Satu, misalkan orang-orang yang bakalan beli jilbab satu, pasti dia muslim. Oke ya, karena kalau yang non muslim buat apa beli jilbab gitu, ya kan, betul ya. Yang kedua, ya biasanya perempuan, ya kan, walaupun bisa saja yang beli jilbab itu laki-laki bisa, tapi kan kecil kemungkinannya. Yang paling sering beli jilbab adalah dia muslim dan dia perempuan. Setelah itu yang berikutnya yang bakalan beli jilbab itu adalah ya dia muslim, dia perempuan, dia pakai jilbab dong. Walaupun bisa jadi saja orang yang nggak pakai jilbab tapi beli jilbab untuk apa? Wah mau lebaran nih, aku beli jilbab deh buat lebaran. Wah ini lagi Ramadan nih, aku beli jilbab lah buat tarawih ke masjid. Atau karena momennya memang Ramadan, pengen pas Ramadan menutup auratnya gitu ya. Ya bisa saja gitu, walaupun dia nggak pakai jilbab tapi bisa beli. Nah terus apa lagi? Yang berikutnya, dia punya uang dong. Kalau nggak punya uang mau beli pakai apa kan? Nah gitu. 4 hal ini setidaknya adalah kriteria orang yang mau beli jilbab. Oh ya ada satu lagi, sorry, 5. Yang kelima, dia suka dengan model jilbab yang kita jual, ya dong. Kalau dia nggak suka ngapain dia beli kan? Gitu. Jadi saya ulang, jadi setidaknya ada 5 kriteria ini. Ketika kita jualan, aduh belepotan. Ketika kita jualan jilbab, maka 5 kriteria ini adalah kriteria atau ciri-ciri orang yang mau beli jilbab kita di Facebook. Oke, paham ya? Pertanyaannya, oke ya, pertanyaannya. Teman kita 5.000. Pertanyaannya adalah berapa yang muslim? Oke ya, itu pertama. Berapa yang muslim? Apakah 5.000 teman kita di Facebook itu muslim semua? Kan enggak. Oke. Yang kedua, berapa orang yang perempuan dan dia muslim? Ya, pasti lebih sedikit lagi. Misalkan ya, saya tulis di sini. Misalkan yang muslim dari 5.000 orang itu, yang muslim ada 3.000. Oke. Lalu dari 3.000 orang itu, yang muslim dan dia perempuan ada berapa? Mungkin ada 2.000-nya gitu ya. Lalu yang pakai jilbab dari 2.000 orang itu ada berapa? Mungkin 1.500-nya gitu. Yang punya uang gitu ya. Karena kan teman-teman kita itu nggak semuanya punya uang gitu ya. Ada juga yang mungkin masih remaja gitu, sehingga keuangan dia belum sebagus ketika orang yang sudah dewasa dan dia sudah bekerja. Yang punya uang berapa? Mungkin 1.000 orang gitu. Lalu yang suka dengan model kita, model jilbab yang kita jual, ya, itu berapa orang gitu loh. Ya, bisa jadi 500 orang tinggal gitu. Nah, kemudian jadi 5.000 ini nggak semuanya target pasar kita. Target pasar kita ternyata cuma 500 orang gitu. Dari 500 orang ini, nanti kalau kita update status, misalkan gitu ya. Misalkan kita
update status. Itu biasanya hanya akan dimunculkan ke 10% orang saja yang merupakan teman kita. Coba, cuma 10% saja yang akan muncul. Misalkan saya update status nih di Facebook saya gitu ya. Kalau kita update status di Facebook saya, lihat, saya punya teman 5.000-an orang. Tapi ketika saya update status, itu yang berinteraksi dengan saya kan paling yang nge-like cuma 20 orang, komentarnya ada 7 pun itu kan dengan komentar balasan saya, yang komentar 2 gitu. Jadi dari 5.000 orang itu, teman kita ada 5.000 orang tuh nggak semuanya ngelihat iklan kita, nggak semuanya ngelihat status kita, ya gitu loh. Apalagi orang yang jadi teman kita itu berteman dengan kita untuk menjalin silaturahim, untuk having fun, untuk berkomunikasi, bukan untuk belanja gitu. Jadi karakteristik orang-orang di Facebook itu memang bukan orang-orang yang mau belanja. Pertanyaannya gini deh, lu buka Facebook mau belanja atau mau senang-senang? Ya kan? Jawabannya bukan belanja, teman-teman. Saya kalau mau belanja bukannya apa? Marketplace misalkan gitu. Nah, sehingga wajar saja ketika si penanya tadi bilang, teman saya ada 2.000 bang, tapi kok setiap saya iklan di Facebook, dalam tanda kutip dia update status di Facebook jualan, yang beli kok dikit ya bang ya. Nah ini penjelasannya, rasionalnya seperti ini. 5.000 teman kita, kalau kita update status kita hanya dimunculkan ke 10% orang saja, yang memang orang-orang ini sering berinteraksi dengan kita. Dia sering nge-like status kita, sering komentar gitu ya. Kalau teman-teman nggak percaya, coba dijajal ya. Masuk ke Facebook saya, lihat status-status saya, kemudian komen atau like atau share ya beberapa. Besok kalau saya update status pasti muncul di berandanya kalian gitu. Karena kalian beberapa waktu yang lalu pernah nge-like. Ya gitu ya. Misalkan nih ada Ustadz Hafiz gitu ya. Karena beliau sering komen, beliau sering nge-like gitu. Sehingga kalau saya update status pasti muncul otomatis di beranda dia. Kalau misalkan saya buka beranda gitu ya, jebret. Nah, yang paling atas ini adalah orang-orang yang memang beberapa kali atau akhir-akhir ini kemarin sempat berinteraksi dengan saya. Misalkan Mbak Siti Rohana, ini teman SMP saya gitu ya. Nah, ini iklan gitu. Hafiz Akbar tuh, beliau kan sering komen di saya pun sering komen dan like di beliau, sehingga muncul paling atas gitu. Nah, Bambang Supriyanto misalkan, Mas Bambang ini adalah penerbit Al-Quran. Beberapa kali memang beliau berhubungan dengan saya, sehingga status beliau akan muncul paling atas ketika saya buka beranda Facebook gitu, paham ya? Nah itulah yang dimaksud dengan kalau kita cuma jualan via status Facebook. Hal yang sama terjadi juga ketika teman-teman jualan cuma via status WA ya. Misalkan jualannya cuma pakai status WA, itu sama saja gitu. Yang terjadi seperti itu, teman WA aku banyak bang, tapi kok yang beli dikit ya? Ya karena orang kalau ngeliat status WA kita, itu niatnya bukan mau beli barang, bukan mau belanja gitu, sehingga pasti sedikit. Nah, lalu muncul dong pertanyaan, lalu yang Bang Seha maksud iklan di Facebook itu apa sih gitu loh. Nah yang saya maksud dengan iklan di Facebook itu adalah seperti ini contohnya ya. Ini kebetulan saya buka beranda dan di sini ada iklan. Nah iklan yang saya maksud, misalkan saya sering bilang saya beriklan di Facebook, saya sering bilang Facebook Ads, saya sering bilang FB Ads, Facebook Advertising, itu artinya yang seperti ini. Coba kalau kalian buka Facebook, itu nanti ada status yang seperti ini tulisannya, bersponsor ya. Kelihatan nggak? Ada status yang tulisannya begini, seret gitu ya. Ini, nah ini tulisannya bersponsor. Artinya status ini atau jualan ini muncul di saya karena si penjual sambal cumi ini bayar ke Facebook. Oke? Jadi dia bayar ke Facebook sehingga iklannya akan tersebar kemana-mana. Kita lihat nih, ini baru dibuat sepertinya ya, like-nya belum ada, saya like dulu, kasihan nggak ada like-nya. Jadi saya like, kemudian saya komen dulu misalkan ya, wah sepertinya enak misalkan gitu. Nggak ada yang komen soalnya dan belum ada yang like kan, kasihan, jadi saya komen dulu lah iklan orang ini ya. Nah kemudian ini yang dimaksud dengan iklan Facebook yang saya sering bilang di video-video saya gitu. Dia jualan sambal cumi 2 varian pedas original 30.000, kalau sambal bumbu rempah 35.000. Dari sini kita bisa ngecek juga
kenapa sih saya kena iklan ini? Nah, dengan cara klik di sini seperti yang saya bilang, agar kita tahu sih kenapa sih. Saya kan kepo aja. Mengapa saya melihat iklan ini? Kita klik. Nah, di sini akan terlihat bahwa oke, kenapa saya melihat iklan ini? Karena si penjual ingin menjangkau orang berusia 20 tahun hingga 53 tahun. Jadi yang dia jangkau adalah orang yang usia ini. Dan saya di Facebook memang usianya rentangnya antara ini kan, 20 sampai 53. Ya, dari mana Facebook tahu usia saya? Ya dari data yang kita masukin dong. Lu kalau buat Facebook ngisi ini kan data tanggal lahir kan, dari situlah Facebook tahu tanggal lahir kita, ya. Makanya jangan asal-asal isi data ya. Kena iklan ini. Baik. Kemudian si penjual sambal cumi ini juga ingin menjangkau orang yang lokasinya di Jawa Barat. Kenapa Jawa Barat doang? Kemungkinan si sambal cumi ini pengirimannya dari daerah Jabodetabek misalkan, sehingga dia pengen menjangkau orang yang dekat-dekat saja. Sehingga nanti kalau dikirim, karena ini makanan kan, kalau dikirim tuh nggak terlalu lama sampainya gitu. Oke, jadi dia cuma ini doang nih yang ingin dia jangkau, 20 sampai 53, kemudian lokasinya Jawa Barat. Kalau teman-teman yang sekarang mendengarkan video saya, lokasinya ada di Kalimantan Barat, nggak akan kena iklan ini gitu loh. Itulah enaknya pakai iklan Facebook yang sering saya bilang. Dan iklan Facebook itu bukan berarti saya update status di Facebook saya, bukan. Coba teman-teman lihat Facebook saya. Facebook saya itu kan nggak ada tuh. Mana ada jualan di sini kan? Tapi kiriman saya setiap hari bisa ratusan gitu kan. Saya dan tim bisa ngirim sampai ratusan, 200, 300 setiap hari. Nah, itu yang saya bilang saya pakai iklan. Nah, paham ya? Semoga paham. Kemudian teman-teman, iklan Facebook itu yang sering saya bilang, artinya adalah tadi saya bilang ya, kita bayar ke Facebook. Oke, setelah kita bayar di Facebook, maka jualan kita nanti akan disebarkan ke orang-orang yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini kan jauh lebih powerful ya. Kalau kita tadi yang update status di Facebook doang itu kan begini ya. Dari 5.000 aja mungkin nanti ujung-ujungnya yang memang benar-benar target pasar kita itu sedikit gitu. Dari sedikit orang itu pun belum tentu dia beli juga gitu. Karena dia buka Facebook bukan mau belanja. Ya, bahkan ada orang kan yang jengah gitu kan. Setiap buka Facebook lalu kemudian ngelihat Facebooknya Bang Syaiha isinya jualan aja, kan jengah juga. Apa sih ini orang Facebook kan isinya jualan aja gitu ya. Nah, makanya saya bilang iklan Facebook itu adalah iklan atau kita bayar ke Facebook, nanti jualan kita akan disebarkan ke orang-orang yang sesuai dengan keinginan kita. Ini sebenarnya sama teman-teman. Sama kalau misalkan kita jalan tol nih ya. Nah, sama seperti misalkan kita sedang di jalan tol. Di jalan tol itu biasanya ada seperti ini nih, ada space iklan gitu ya. Ada space iklan, billboard yang besar banget, kemudian ada nomor handphone di sini. Nah, kalau mau pasang iklan silahkan pasang di sini. Dan di sini disebutkan katanya pasang iklan di jalan tol itu apa tadi 175 juta tadi ya per tahunnya. Ya. Nih, unit advertise gitu ya, ada space iklan di jalan tol. Ini bayar teman-teman, bayar. Kalau kita mau masukin produk kita di jalan tol ini bayar. Dan bayarnya lumayan gitu ya. Ini 1,2 M per tahun. Itu kan gede gitu ya. Kenapa orang mau bayar mahal untuk iklan di jalan tol? Karena traffic di jalan tol itu gede. Bayangin aja setiap hari orang yang lewat di jalan tol itu berapa orang gitu ya. Nih misalkan ada iklan atau misalkan iklan inilah ya contohnya. Ada iklan handphone gitu kan. Kenapa dia mau bayar mahal untuk naruh produknya di sini gitu? Ya karena jalan tol itu setiap hari dilalui oleh banyak orang, ya kan? Mungkin bisa ratusan ribu orang setiap hari, atau mungkin bisa jutaan orang setiap hari yang lewat bolak-balik gitu ya. Dan bayangin misalkan saya berangkat ke Jakarta ngelihat iklan ini, balik lagi ke Jakarta, balik lagi ke Bogor ngelihat iklan ini, besok saya ngelihat lagi bolak-balik ya, setiap hari saya ngelihat 2 kali gitu ya. Lama-lama di alam bawah sadar kita itu akan tertanam bahwa oh kalau mau beli handphone kayaknya Nokia bagus deh yang ini gitu ya misalkan, atau misalkan Indomie lah ya.
Saya nggak di-endorse Indomie nih. Oke, mana bisa rokok lah contohnya, ada iklan rokok. Sorry ya, ini bukan maksudnya saya mengiklankan ini, tapi saya ambil contoh ininya saja. Ini ada iklan rokok di sini. Kemudian anggaplah ini jalan dari Bogor ke Jakarta. Kalau saya jalan lewat sini satu hari pagi misalkan, ngeliat. Pas balik dari Jakarta ke Bogor, ngeliat lagi. Bolak-balik terus. Berarti dalam 1 bulan saya ngeliat iklan ini 60 kali guys. Dari 60 kali itu, lama-lama di alam bawah sadar saya akan muncul keinginan untuk apa namanya, misalkan, oke, coba deh, misalkan gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan, misalkan ada yang namanya itu funneling ya, funneling iklan. Jadi orang, nah lihat, jadi orang ketika melihat pertama kali iklan kita itu nggak ujuk-ujuk langsung beli, sama seperti tadi di jalan tol. Ada iklan produk baru, misalkan pemutih wajah ya, atau facial wash ditaruh di situ. Kemudian pertama kali kita lihat ya, sebulan pertama mungkin itu baru awareness doang, kesadaran merek doang. Kita belum mau beli, tapi setiap hari kita ngeliat terus. Jadi kita sadar bahwa oh ada facial wash baru nih, merek itu namanya itu. Itu baru awareness doang. Kemudian terus nanti barulah muncul lama-lama, kayaknya gue tertarik deh, bolak-balik kena debu, kotor wajah gitu ya. Lalu wah kayaknya aku tertarik nih, pengen beli gitu kan. Lalu kena terus nih iklannya bolak-balik di jalan tol gitu ya. Barulah kita mulai mempertimbangkan. Pas lagi misalkan ke minimarket ngelihat, oh ini iklan yang saya lihat nih kemarin di jalanan, setiap hari saya lihat. Lalu mempertimbangkan, coba lihat harganya, coba lihat isinya, coba cium baunya. Kayaknya bisa nih kita coba. Barulah yang terakhir adalah action. Teman-teman, untuk mencapai ke action itu perjalanannya panjang ya. Saya bilang tadi, kita sadar dulu bahwa ada merek baru, ada produk baru, lalu kita mulai tertarik. Kemudian setelah tertarik kita mulai mempertimbangkan, lalu setelah mempertimbangkan barulah kita take action, beli atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau iklan di jalan tol. Sebenarnya iklan di Facebook Ads ya, iklan di Facebook Ads itu pun sama. Orang yang ngelihat iklan kita itu nggak ujuk-ujuk sekali ngelihat langsung beli, enggak ya. Makanya iklan itu jangan langsung, misalkan gini, baru ngiklan 1 hari jebret iklanin lah, besok nggak ada yang beli lalu lu berhenti, udahlah kayaknya nggak laku. Santai dulu, bukan nggak laku, mungkin orang itu baru sampai pada tahap awareness. Orang yang kena iklan kita itu masih dalam tahapan, ada produk baru nih, baru mikir gitu dulu. Mungkin hari kedua, hari ketiga baru mulai, ini kok iklan muncul terus, kayaknya bagus. Nah, nanti berikutnya baru mulai mempertimbangkan, kok banyak kayak komentarnya ya, banyak yang like, banyak yang beli nih kayaknya gitu kan. Akhirnya dia mempertimbangkan dan akhirnya beli. Jadi nggak ujuk-ujuk gitu ya, nggak ujuk-ujuk ketika iklan jalan ya. Yang paling jengkel tuh kadang-kadang ada yang ini ngomong, bang iklanku jalan nih tadi pagi, kok siang ini belum ada yang pesan ya. Ini santai dulu lah guys ya, nggak ujuk-ujuk orang lihat langsung beli itu enggak gitu, banyak pertimbangannya ya kan. Nah itu juga yang sering saya bilang, bahwa kalau teman-teman ngiklan di Facebook itu kalau bisa tuh ya agak lama dikit lah, kemudian atau rame-rame gitu ya. Kalau misalkan timnya banyak gitu kan, yuk produk ini ratakan gitu ya, ratakan semuanya ngiklan dengan konten iklan yang beragam sehingga orang akan aware gitu ya, akan aware, ada produk baru. Lalu lama-lama kok produk ini muncul terus nih gitu ya. Tertarik dia, mempertimbangkan dia, lalu dia beli. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, itulah yang disebut dengan iklan Facebook dan sebagainya. Jadi tolong dibedakan. Kalau saya bilang Facebook Ads atau Facebook Advertising, FB Ads atau iklan Facebook, itu adalah iklan yang berbayar, bukan yang gratisan. Oke? Oke, baik. Selanjutnya, kenapa kita harus bayar? Bang, kenapa harus bayar? Ya kan? Nah, ini juga ada yang bilang ya, kenapa harus bayar? Gini loh guys, prinsipnya kenapa barang kita bisa laku? Ya, kenapa barang jualan kita bisa laku? Prinsipnya yang pertama adalah harus ada yang ngeliat, ya enggak? Ya dong, kalau kita misalkan jualan produk A, lalu nggak ada yang tahu gitu ya, aku jualan terus diem aja, aku jualan berharap orang lain tahu bahwa kita jualan, itu kan mustahil. Mereka kan bukan dukun ya, yang tahu tiba-tiba gitu bukan.
Jadi harus ada yang ngelihat dulu. Atau kalau bahasa internet marketingnya itu ada traffic dulu. Jadi kita harus menciptakan traffic dulu. Nah, semakin tinggi traffic ya semakin tinggi traffic, maka peluang dibeli orang makin besar. Oke? Jadi semakin tinggi traffic yang masuk ke jualan kita. Anggaplah jualan kita itu website ya, kita pakai website. Kita udah websitenya dibuat sedemikian menarik, testimoninya ada, foto produknya itu bagus gitu ya. Tapi kalau trafficnya kecil, yang ngelihat itu satu hari cuma 1 orang, ya nggak ada yang belilah gitu. Tapi kalau misalkan satu hari yang ngelihat itu sampai 10.000 orang, maka kemungkinan dibeli orang tuh jauh lebih besar. Apalagi misalkan trafficnya tertarget ya, trafficnya tertarget. Artinya tertarget itu gini, contoh ya, kita misalkan jualan mainan anak. Oke. Nah, traffic tertarget itu adalah kita mendatangkan orang-orang ya yang sesuai dengan jualan kita. Contoh, kalau mainan anak, kira-kira yang sesuai atau yang bakalan beli itu siapa? Bisa jadi anaknya atau ibunya atau bapaknya gitu ya. Waktu itu pernah saya tanya soalnya, kalau kalian jualan mainan anak, waktu itu saya ngisi sharing gratisan kan ke teman-teman. Kalau teman-teman jualan mainan anak, itu kira-kira yang beli target pasarnya siapa? Saya bilang. Ada yang nyeletuk, anak-anak bang. Terus saya bilang, ini kan mainan anak, berarti yang beli anak-anak, kata dia. Berarti ini untuk anak-anak. Oh iya, untuk anak-anak, benar gitu ya. Tapi yang beli anak-anaknya atau ibunya atau bapaknya. Baru mereka mikir, oh iya juga ya, bukan anak-anak dong. Memang untuk anak-anak, tapi yang beli pasti orang tuanya gitu loh. Orang tuanya. Dalam hal ini biasanya yang suka beli adalah perempuan atau ibunya ya. Makanya kalau jualan mainan anak itu targetin aja ibunya gitu. Jadi ibu-ibu gitu. Nah, kemudian berarti kan targetnya harus jelas ya. Kalau jualan mainan anak itu perempuan, ibu-ibu. Ibu-ibu yang bagaimana? Yang punya anak dong, yang punya anak. Kalau di Facebook orang yang punya anak biasanya dia nulis sudah menikah gitu ya. Ya, usia berapa nih kira-kira? Usianya berapa gitu ya. Kemudian lokasi pun kita bisa targetin, lokasinya di mana gitu. Ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini semuanya ada di Facebook Ads. Semuanya ada di Facebook Ads. Teman-teman bisa kalau di Facebook Ads itu bahkan kita bisa saya ingin iklan ini hanya muncul misalkan hanya muncul ke orang-orang yang punya HP tertentu saja. Misalkan entah Samsung apa gitu ya atau iPhone doang gitu. Nah, itu bisa ya. Jadi bisa seperti itu teman-teman. Lagi azan guys. Azannya sudah selesai. Nah, jadi itulah yang saya maksud dengan iklan berbayar. Kalau kita iklan berbayar ya, kalau iklan berbayar ya, iklan berbayar maka kita bisa request ke Facebook ingin orang yang seperti apa yang ngelihat iklan kita gitu loh ya, walaupun kita belum temenan. Jadi misalkan saya beriklan di Facebook, bayar ke Facebook, maka nanti kita bisa minta ke Facebook gitu. Misalkan saya jualan mainan anak tadi ya, maka saya bisa minta tuh bahasanya gini lah, Facebook gua bayar lu ya, tapi setelah gua bayar gua pengen jualan gua itu munculnya ke orang-orang ini saja, perempuan, dia punya anak, sudah menikah, usia si perempuan ini berapa, lokasinya di mana, bahkan handphonenya apa itu pun bisa, pekerjaannya apapun bisa. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita bisa menjangkau orang yang sesuai dengan produk yang kita jual, maka peluang terjualnya lebih besar. Anggap gini, ada sekumpulan ibu-ibu punya anak, ya kan? Jadi ada sekumpulan besar ibu-ibu yang punya anak berkumpul pada sebuah tempat tertentu, anggap saja lapangan gitu ya. Lalu di lapangan itu kita jual mainan, kita jual mainan anak yang bagus, harga terjangkau dan menarik, maka ya masa gitu, masa sih nggak ada yang beli gitu, ya kan? Nah, itulah yang saya maksud. Nah, teman-teman, jadi begitulah kira-kira ya.
Nanti untuk Facebook Ads itu teknisnya seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan pelan-pelan tentang Facebook Ads. Tapi ini penjelasan tentang yang sering saya bilang, definisinya itu nggak sama. Kalau yang update status itu namanya ngiklan di Facebook gratisan. Kalau yang saya lakukan itu ngiklan di Facebook tapi berbayar ya. Semoga ada manfaatnya ya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.